Terima kasih sudah menyediakan waktu berbicara dengan saya hari ini, Bu. Senang sekali Ibu bisa datang ke klinik. Ya, dokter kan tahu saya sudah batuk-batuk selama sebulan ini, dok. Juga saya tidak ada nafsu makan, sehingga berat badan saya turun. Kemudian waktu saya mulai suka keringetan, dok, di malam hari, orang-orang bilang saya perlu diperiksa TB-nya. Oh, jadi Ibu khawatir Ibu terinfeksi. Ya, dan sekarang kan katanya saya menderita TB. Tapi saya rasa saya bisa sembuh sepanjang saya terus minum obat yang dokter berikan. Betul, TB memang bisa disembuhkan asal Ibu minum obat dengan teratur. Tampaknya Ibu sudah banyak tahu ya tentang TB. Ibu benar-benar serius ingin sehat. Bu, saya ingin berbicara sebentar dengan Ibu mengenai masalah atau kekhawatiran lain yang mungkin ada dalam pikiran Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Boleh, dokter? Baik, bila Ibu ada pertanyaan ataupun Ibu ingin menanyakan sesuatu kepada saya sebelum saya mulai, boleh saya tahu mengenai hal-hal yang sangat berarti dalam hidup Ibu yang paling penting saat Ibu dalam membuat satu keputusan. Saya rasa mungkin keluarga saya, dokter. Anak-anak itu merupakan segala-galanya bagi saya. Baik, jadi keluarga sangat penting bagi Ibu, terutama dalam membuat suatu keputusan besar. Bisa Ibu ceritakan sedikit mengenai masalah ini? Saya punya 2 anak perempuan, dan mereka tergantung pada saya untuk, ya bisa dikatakan segalanya, dokter. Mereka adalah alasan saya memutuskan untuk diperiksa TB. Karena kalau saya sakit, saya juga mau memastikan bahwa saya tidak akan menulari mereka. Jadi Ibu melakukannya untuk mereka. Ibu mau memastikan anak-anak Ibu aman dan sehat. Iya, dok. Tugas kita sebagai orang tua kan adalah memastikan anak-anak aman dan sehat. Bu, bila Ibu tidak keberatan, saya ingin bertanya yang berkaitan dengan kehidupan seksual Ibu. Bisa Ibu ceritakan sedikit mengenai kehidupan seksual Ibu selama ini? Seks, dokter? Apa hubungannya dengan tuberkulosis? Begini, Bu, saya ingin tahu mengenai kesehatan Ibu secara keseluruhan. Ingat ya, Bu, apa yang Ibu ceritakan dan sampaikan kepada saya ini adalah sifatnya rahasia. Ya, untuk hubungan seksual saya hanya berhubungan dengan suami, dokter. Walaupun memang tidak sesering dulu dengan adanya anak-anak sekarang sudah 2 dan segala macam hal yang lain. Ditambah sejak batuk ini mulai, saya juga tidak terlalu merasa ingin, dokter, untuk berhubungan seksual. Sepertinya mungkin kami hanya berhubungan sekali seminggu. Walaupun saya merasa suami ingin lebih sering daripada itu. Dan juga kadang-kadang saya bertanya-tanya apakah mungkin dia pernah mencoba mendapatkannya dari orang lain ya, dok, saat saya terlalu lelah. Jadi, Ibu khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan suami. Dan juga Ibu bertanya-tanya, apa mungkin dia mendapatkan dengan wanita lain? Ya, dia selalu pergi minum dengan teman-temannya, dok. Dan kadang gak pulang sampai besok. Saya sih inginnya dia di rumah saja dengan saya, dengan kami anak-anak. Tapi kan dokter tahu, begitulah laki-laki. Bisa Ibu ceritakan sedikit saat bersama suami, Ibu menggunakan alat kontrasepsi? Oh, saya minum pil KB, dok. Karena kita memang tidak mau nambah anak lagi. Tapi suami saya nggak mau pakai kondom karena katanya nggak enak. Suami saya bilang itu seperti kalau kita masih pakai kaos kaki, terus kita cuci kaki, nggak kerasa apa-apa gitu, dok. Begitu ya, Bu. Baik. Jadi pasangan seks Ibu hanya suami Ibu saja? Oh iya. Dan Ibu juga tidak terlalu sering melakukannya ya? Dan Ibu pikir suami Ibu berpacaran dengan laki lain? Oke. Ibu juga minum pil KB kan? Karena Ibu tidak mau menambah anak lagi. Ibu juga tidak menggunakan kondom karena suami Ibu merasa tidak nyaman. Apa kira-kira betul begitu, Bu? Betul, dok. Saya memang berusaha sebaik mungkin untuk tetap sehat dan juga menjaga keluarga agar bahagia, aman, dan sehat juga, dokter. Nah, sehubungan dengan keinginan Ibu dan keluarga untuk tetap sehat, ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan, Bu. Saya akan mendiskusikan beberapa hal tentang Ibu yang menjadi
kekhawatiran ibu selama ini. Apa boleh, Bu? Ya dokter, tidak masalah. Ya. Ibu bilang tadi ibu sudah memulai pengobatan. Jadi mungkin ada beberapa kekhawatiran tentang melanjutkan pengobatan. Ibu juga mengatakan khawatir menempatkan keluarga ibu dalam resiko dan bagaimana menjaga agar mereka tetap aman. Tadi ibu juga mengatakan bahwa ibu prihatin tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual suami ibu dan berpikir suami ibu berpacaran dengan wanita lain. Dari rentetan cerita-cerita ibu, saya berpikir satu topik yang mungkin sangat penting untuk kita diskusikan, Bu. Apa kita bisa bicara sebentar, Bu, tentang testing HIV bagi ibu? Testing HIV dokter? Bukankah ini klinik paru untuk pengobatan tuberkulosis? Ya, memang benar, Bu. Saya ingin tahu, apakah ibu mengetahui tentang kaitan antara TB dan HIV? Belum pernah dokter saya mendengar tentang hal ini sebelumnya. Boleh, Bu, saya menjelaskan sedikit kepada ibu? Boleh dok, silakan. Pada dasarnya, orang yang terinfeksi HIV lebih mudah terkena TB karena daya tahan tubuh mereka menurun, sehingga kuman TB lebih mudah menyerang. Bila ibu terinfeksi HIV dan TB dan tidak diobati, kedua penyakit itu akan saling memperberat dan menyebabkan kematian. Itulah sebabnya, Bu, kami menganjurkan semua pasien TB untuk melakukan testing HIV. Bagaimana pendapat ibu mengenai hal ini? Saya kok belum pernah dengar dok ya. Jadi maksud dokter kalau saya ini sekarang terkena TB, saya juga terkena HIV. Oh, begini, Bu. Kita juga tidak tahu mengenai hal itu. Banyak penderita TB yang tidak terinfeksi HIV juga. Tapi satu-satunya cara untuk memastikan hal itu adalah dengan testing HIV. Saya rasa ini juga penting bagi ibu loh. Karena tadi ibu juga mengatakan kan bahwa ibu mempunyai kekhawatiran suami ibu itu berpacaran dengan wanita lain. Dan suami ibu itu dianggap beresiko, Bu. Ya, saya memang mengkhawatirkan hal itu dok. Tapi kan bukan berarti saya yang terkena HIV. Ini sungguh hal yang menakutkan dok ya. Katanya kan HIV itu hanya ada pada perempuan yang berganti-ganti pasangan seksualnya. Dan saya bukan tipe orang seperti itu karena saya selalu menjaga diri dokter. Saya perempuan baik-baik, saya tidak akan terkena HIV. Saya tahu ini sesuatu hal yang baru bagi ibu. Mengenai pilihan untuk dites atau tidak, sepenuhnya ada di tangan ibu. Saya ingin mendiskusikan topik ini lebih lanjut supaya ibu mengerti mengapa ibu perlu dites HIV. Ibu bersedia? Bersedia dok. Baik, mari Bu kita bicara lebih lanjut tentang tes HIV. Bila ibu memutuskan untuk dites, kira-kira apa masalah yang akan timbul? Kalau hasilnya keluar, bagaimana jika saya tidak siap menerima hasil tes nanti? Mungkin lebih baik kalau saya nggak tahu. Kalau saya positif nanti gimana? Oh, jadi ibu takut bila terkena HIV hidup ibu akan berakhir. Coba Bu ceritakan kepada saya apa yang terjadi pada orang yang terkena HIV setahu ibu. Ya kalau terkena HIV kan kita pada dasarnya sakit dan meninggal dok. Semua orang juga tahu tentang hal itu. Memang betul, banyak orang berpikir terinfeksi HIV merupakan akhir dari kehidupan. Bisa saya ceritakan Bu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi bila ibu memang nanti positif hasilnya? Boleh dok? Bila tes HIV ibu positif, kami akan memberi ibu pengobatan lain terkait HIV selain pengobatan TB yang ibu jalani selama ini. Banyak loh Bu orang dengan HIV positif yang hidupnya sehat dan lama sepanjang mereka mendapat pengobatan dan perawatan HIV yang tepat. Untuk itulah kami perlu tahu status HIV ibu, sehingga pengobatan TB yang ibu jalani saat ini dapat lebih efektif. Bagaimana pendapat ibu mengenai hal ini? Ya saya rasa itu kedengarannya baik ya dok. Baik Bu, mari kita lihat dari sudut pandang lain. Apa kira-kira 3 alasan terbaik untuk dites HIV? Ya seperti tadi dokter sudah jelaskan, kalau saya positif saya bisa mendapat pengobatan. Sekarang setelah dokter mengatakan juga ada resiko, saya merasa khawatir juga. Dan saya rasa bila saya dites HIV,
Saya tidak perlu khawatir mengenai hal itu terus-terusan ya dok. Iya, ibu jadi bisa lebih tenang bu. Nah, apa alasan lain lagi bu? Saya tidak bisa memikirkan alasan lain lagi dok. Nah, coba saya jelaskan kepada ibu ya. Tadi ibu mengatakan bahwa anak-anak ibu adalah hal terpenting bagi ibu, dan adalah tugas ibu untuk menjaga mereka agar tetap aman dan sehat. Saya berpikir bila ibu tidak dites, bagaimana ya ini bisa mempengaruhi anak-anak ibu nanti? Saya tadi tidak berpikir ke arah situ dokter. Saya rasa bila saya sakit karena HIV, saya menjadi tidak akan bisa mengurus keluarga saya. Tapi bila saya tahu dan mendapat pengobatan, saya akan tetap bisa sehat. Dan saya juga bisa dapat menjaga mereka supaya mereka tidak ikut sakit. Nah, jadi yang saya dengar dari ibu tadi adalah ibu takut bila dites hasilnya mungkin positif. Tapi setidaknya ibu jadi tidak khawatir lagi bu, dan memperoleh bantuan untuk tetap sehat dan bisa mengurus anak-anak ibu, yang bagi ibu merupakan hal terpenting. Apa itu benar? Ya, saya rasa masuk akal juga dok. Nah, jadi menurut ibu apa yang perlu kita lakukan sekarang? Kedengarannya saya perlu dites HIV dok. Baik, jadi mengetahui status HIV ibu itu juga penting tidak hanya bagi ibu, tapi juga bagi keluarga ibu. Saya ingin tahu, apakah ibu pernah dites sebelumnya? Belum pernah dokter. Bagaimana ya tes HIV? Oh iya, baiklah, saya akan menjelaskan sedikit prosesnya kepada ibu bila ibu tidak keberatan. Boleh bu? Boleh. Ya. Sebenarnya bu ada banyak tempat untuk tes HIV ini. Salah satunya adalah di klinik ini. Kami akan mengambil sedikit sampel darah dari ibu. Itu tidak sakit kok bu. Dan keseluruhan proses ini hanya memakan waktu 15 menit saja. Apakah ibu ada yang dikhawatirkan mengenai pengambilan sampel darah ini bu? Kedengarannya cukup mudah dok, tapi hasilnya bisa keluar kapan dok? Nah, tesnya itu bu memakan waktu 1 hari. Jadi ibu harus kembali lagi ke klinik ini keesokan harinya. Kan tidak susah kan bu, karena ibu juga sedang menjalani pengobatan TB di klinik ini. Jadi tiap hari ibu akan datang ke sini juga. Jadi besok ibu datang ke sini juga untuk mengambil hasilnya dan melakukan pengobatan TB. Apakah ini bisa ibu lakukan? Saya rasa iya dok. Saya bisa diambil sampel darah hari ini. Saya datang lagi besok untuk mengambil obat TB sekaligus dengan hasil pemeriksaan tes HIV-nya dok ya. Mengambil hasilnya bu. Ya betul sekali. Baik, jadi ibu mengatakan ini tetap sehat untuk diri ibu sendiri dan untuk keluarga ibu. Dan walaupun ibu khawatir tentang hasil tesnya, ibu tahu bahwa kalau terkena HIV, ibu bisa tetap hidup sehat dan bahagia sepanjang ibu memperoleh pengobatan HIV dan benar. Ini juga berarti ibu tetap dapat menjadi orang tua baik dan merawat anak-anak ibu. Saya ingin tahu, apakah ibu sudah siap untuk dites bu? Ya, ini kedengarannya suatu ide yang bagus dokter.